Tuhan. Seberapapun yang hadir, saya rindu kita bangkit berdiri. Yuk, kita mau menari bagi Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui Yesus, tidak akan sampai ke Bapa. Amin. Saya rindu tepuk tangannya sama-sama biar kompak. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan sama-sama katakan, oh, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk sama-sama bergoyang. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kompak ya, katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya rindu siang hari ini sama-sama ya. Katakan glory haleluya ya, kurang kompak. Tapi siang hari ini kita getarkan seluruh ruangan ini. Katakan glory, siap? 1, 2, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat saja yuk semuanya. Habis ini musik memuji Tuhan. Happy birthday. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yuk, kompak yuk, yeay. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam siapa saudara? Di dalam namanya. Di dalam Yesus ya telah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, amin. Siap memuji Tuhan? Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Yang belakang belum kompak. Saudara bisa maju yuk. Yang di belakang lebih meriah, saya pengen maju di depan. Dia lahir untuk kita loh ya. Siang hari ini setuju? Dia juru selamat kita, amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Yuk keluar saudara, bisa keluar dari kursi saudara, menari. Dia itu, dia itu, dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah yang menebus juru selamat dunia. Siap katakan dia lahir. Oh, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Oh, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, amin. Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami. Sekali katakan ya, dia itu firman. Oh, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Sang Penebus. Sama-sama katakan, dia siapa? Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali katakan, Sang Penebus juru selamat manusia. Tangan, sama-sama kita masih tepuk tangan. Belum kompak, di atas kepala. Wow, sama-sama yuk. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita rayakan siang hari ini. Mari rayakan. Serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, yeah. Nyanyi glory, amin. Saudara bisa goyangkan lutut kanan kiri yuk. Amin. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Angkat tanganmu, mari. Merasa bahagia
Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya di amin. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan. Mari rayakan. Sekali lagi ya, sama-sama kompak katakan. Oh, mari rayakan dan nyanyi. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan di tengah umat-Mu yang bersuka malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami persilakan dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah hati kami Tuhan yang bersuka cita. Kami sudah boleh bersuka menari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami. Kami percaya Tuhan, jadikan kami indah. Hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan hidup kami lebih berharga, seturut kehendak-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Hati-Mu oh Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jadikan hidup kami lebih berarti Tuhan. Kami hidup taat setia, rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau imani itu siang hari ini. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, sudut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak setia kepadamu Tuhan, itu kerinduan hati kami. Oh haleluya, sebab Engkau baik, kasih-Mu Tuhan. Oh, teramat ajaib bagiku Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Mari perkatakan ucapan syukur-Mu siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Masyarakat narabata kasih, bahwa hati-Mu kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Syarararamalamata kasih, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kaulah pribadi yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah kekuatan yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar Tuhan, yang tidak pernah timbul di hati kami Tuhan. Engkau sediakan bagi kami. Berikan hati-Mu siang hari ini. Dia melawat hati-Mu. Kami rindu dipuaskan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar
Mari katakan sekali-kali. Besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau pikirkan tak terselami bagiku, sungguh indah, oh yes Lord, sungguh indah, yes Lord, sungguh indah, sungguh. Tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terindah buat kami Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau yang terindah buat kami Tuhan. Engkau adalah pemberian yang terindah buat hidup kami. Di dalam Engkau kami punya pengharapan. Di dalam Engkau hidup kami bermakna. Hidup kami maksimal Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami mengenal Engkau. Terima kasih karena Engkau datang ke dunia ini menjadi juru selamat atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kado terindah yang bisa kami miliki adalah Engkau. Dan biarlah di momen Natal ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami punya Engkau. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan setiap kami supaya kami benar-benar bisa menyediakan waktu kami, fokus supaya firman-Mu itu boleh masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami menolak segala hal yang bukan dari Engkau yang ada di tempat ini. Tidak ada yang akan mencuri kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan
Amin. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan ya. Engkau orang yang beruntung. Ya. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, bisa lambaikan tangan. Iya, kita masuki minggu ketiga di bulan Desember ini, di bulan Natal, dan kita akan berbicara tentang Maria. Judulnya, apa kabar Ibu Maria? Ada yang namanya Maria di tempat ini? Enggak ada ya? Maria, ketaatan yang mengubahkan dunia. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan tentang kelahiran Yesus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimaknya baik di depan layar sini atau juga Bapak Ibu bisa buka HP, yang bawa Alkitab bisa baca sama-sama. Nanti saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Ada berapa? 12 ayat, cukup panjang. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 32, ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin Bapak Ibu. Ya, yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Ada sebuah pesan yang dibawa. Pesan tentang apa yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Bapak Ibu, kelahiran Yesus itu sebuah pemberian yang terbaik untuk kita, umat manusia. Siapa yang setuju? Angkat tangannya. Setuju ya? Kado yang terbaik bukan uang yang banyak, bukan rumah yang besar. Kado yang terbaik yang kita terima sebagai orang percaya adalah Yesus. Kenapa? Karena kita dulu gak punya pengharapan. Kita dulu gak tahu mau kemana setelah nanti dari dunia ini. Tapi Yesus memberikan jaminan itu. Kita punya masa depan di dalam Dia. Amin. Jadi kelahiran Yesus itu adalah kado terbaik buat kita. Dan di dalam sebuah pemberian atau kado itu selalu ada pesan. Ada maksud yang ingin disampaikan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Desember. Wah, ada istri saya. Ya. Nah, misalnya jangan istri saya, Ding. Ya. Misalnya ada orang yang berulang tahun
Lalu teman-temannya sepakat, kita kasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Nah, mereka sepakat. Lalu ketika hari ulang tahunnya tiba, orang ini dikasih hadiah. Hadiahnya apa saja? Hadiahnya itu berupa parfum. Lalu berupa deodoran. Lalu berupa bedak wangi. Ya kan? Lalu eau de toloin. Wah ya, kolon situ ya. Kalau kira-kira orang itu dikasih hadiah seperti itu, pesan yang hendak disampaikan apa Bapak Ibu? Ya, men wangi, berarti bau badannya, berarti dia BB, ya kan? Bau badan, maka dikasih parfum, dikasih bedak, dikasih deodoran dan sebagainya. Ya. Kalau ada orang yang ulang tahun, yang dikasihnya itu sikat gigi, ya, yang buat kumur-kumur itu apa? Listerin, pasta gigi. Janjiannya ngasih itu, berarti apa? Mulutnya bau, ya kan? Nah, yang terakhir, kalau saya ulang tahun, Bapak Ibu ngasih apa Bapak Ibu? Wig. Nah, itu namanya teman sejati, tahu yang dibutuhkan ya. Istri saya bilang, kalau kamu ulang tahun saya belikan hair tonic yang banyak. Kata Sani tahu banget, makanya dia mau belikan saya wig. Besok tutup tahun saya akan beli topi, ya topinya bentuknya rambut warna hijau. Jangan kaget ya Bu Sarah ya. Nah, jadi datang tutup tahun. Kalau mau lihat Pak Ivan, ya rambutnya jadi warna hijau, datang tutup tahun ya. Saya MC di sana, tapi pakai wig. Nah, Bapak Ibu, setiap pesan, setiap pemberian itu selalu ada pesan. Nah, kelahiran Yesus pun adalah pesan. Pesan yang sebuah pemberian yang mengandung pesan. Pesannya apa Bapak Ibu? Pesannya ada 3. Yang pertama, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Kita itu sudah berdosa. Sekalipun mungkin kita baik-baik saja sekarang. Kita tidak ada di dalam penjara, kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, kita bayar pajak, tapi kita itu orang yang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa, manusia itu tidak punya kemampuan untuk lepas dari dosa. Kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa itu, karena dosa itu mengikat. Perbuatan baik kita tidak akan bisa melepaskan kita dari dosa. Apa yang kita lakukan, semuanya pemberian kita, pelayanan kita, tidak akan bisa melepaskan kita dari dosa. Makanya kita butuh pertolongan. Siapa yang bisa menolong kita? Pertolongan itu datangnya dari Allah. Makanya Yesus datang ke dunia ini, itu kado terbaik. Karena dia datang, maka kita bisa lepas dari dosa. Hidup kita tidak lagi diikat oleh dosa. Amin Bapak Ibu. Yesus datang. Ada sebuah film yang bagus. Filmnya judulnya Holes atau Lubang. Film ini bercerita tentang satu peristiwa. Ada seorang yang jatuh di satu lubang. Ketika orang ini jatuh di lubang, dia gak bisa naik. Lalu kemudian temannya datang. Temannya datang, dia berkata, aduh kasihan kamu. Kamu jatuh ya? Tapi cuma kasihan aja. Terus dia lewat. Lalu ada seorang Farisi. Seorang yang tahu agama. Orang itu lewat dan melihat orang yang jatuh ini, dia berkata, hanya orang jahat yang jatuh. Ini akibat kamu tidak mengasihi Tuhan. Kamu berdosa, makanya kamu jatuh. Tiba-tiba ada seorang reporter, wartawan. Ketika dia lihat orang yang jatuh ini, dia menginginkan wawancara eksklusif dengan dia. Tapi di dalam lubang itu. Seorang penggerutu akan berkata, lubangmu ini gak ada apa-apanya dibanding lubangku. Seorang hakim ketika melihat ada orang yang jatuh, kamu pantas jatuh ke lubang itu. Kamu layak. Seorang psikolog berkata, kejatuhanmu itu akibat
dari teman-temanmu yang tidak support kamu. Seorang motivator akan berkata, percayalah bahwa kamu tuh orang yang kuat. Kamu akan bisa keluar dari lubang ini. Jangan menyerah. Semua orang akan berkata seperti itu tapi tidak pernah mengambil tindakan. Tapi ketika Yesus datang dan melihat pria yang jatuh di dalam lubang ini, ia yang dari surga, ia turun ke dunia menjadi manusia agar bisa menolong pria ini keluar dari lubang itu. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Karena sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Itulah arti Natal Bapak Ibu. Makanya sangat exciting kalau kita ngerti kebenaran ini. Bahwa Allah ada di dalam kita. Dalam kondisi apapun, dia selalu dekat dengan kita. Nah, pesan Natal yang luar biasa ini, kabar baik, harus disampaikan. Siapa yang akan membawa pesan ini? Siapa yang harus mengandung Yesus, Juru Selamat ini? Ada sebuah penugasan yang besar yang harus diampu oleh satu orang. Dan penugasan itu jatuh ke seorang yang namanya Maria. Nah, Maria ini orang yang diberi tugas yang sangat luar biasa. Firman Tuhan tadi kita sudah baca. Malaikat menemui Maria, malaikat Gabriel. Malaikat ini berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ketika malaikat ini datang kepada Maria, Maria akan menghadapi 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, dia akan kaget. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu seorang malaikat. Bayangkan, ketika Maria menemui atau ditemui oleh malaikat Gabriel itu, bangsa Israel 400 tahun tidak pernah melihat penampakan. Bangsa Israel tidak pernah ada nabi yang berkata selama 400 tahun. Jadi ketika Gabriel bertemu dengan Maria, itu hal yang sangat jarang, bahkan gak pernah dibayangkan. Makanya firman Tuhan katakan Maria menjadi takut, terkejut dan takut. Karena yang menyampaikan malaikat sendiri. Dan malaikat itu adalah Gabriel. Apa yang disampaikan oleh malaikat ini sebuah berita, sebuah pesan yang mengandung resiko. Kenapa resiko? Bayangkan yang disampaikan itu adalah bahwa Maria akan mengandung. Bahkan ketika dia belum bersuami. Bapak Ibu, kalau saya jadi Maria, saya belum pernah sih jadi perempuan. Tapi saya membayangkan Bapak Ibu, Maria pasti sudah punya rencana. Dia sudah bertunangan dengan seorang yang namanya Yusuf. Yang perempuan-perempuan yang masih muda, kalau kita mau merencanakan pernikahan, pasti kita sudah membayangkan ya. Wah, nanti pakai bajunya seperti apa, warnanya seperti apa. Lalu tempat pernikahannya mau di outdoor, mau di hotel, mau di kafe, atau di rumah sendiri. Kita pasti sudah punya bayangan, kita merencanakan, kita cari IO-nya, kita cari tanggalnya, lagu yang mau dinyanyikan seperti apa, makanan yang mau disajikan kayak apa. Saya percaya Maria pun sudah punya rencana itu. Namun ketika malaikat ini ketemu dengan Maria, semua rencana ini berubah kalau Maria mau mengambil penugasan ini. Bahkan dia akan menghadapi resiko. Resikonya apa? Kalau dia sampai ketahuan mengandung dan belum punya suami, maka hukum di Israel waktu itu adalah wanita itu akan dihukum mati. Kenapa? Karena ketahuan berarti dia bersetubuh sebelum menikah. Dan hukumannya adalah hukuman mati, hukuman rajam. Ada resiko besar yang dihadapi Maria di dalam penugasan ini. Tugas yang diberikan kepada Maria ini
ada risikonya, dan risikonya akan mengubah jalan hidup Maria. Semua yang direncanakan akan berubah 180 derajat. Bayangkan dia harus ketemu dengan Yusuf dan berkata, "Yusuf, sorry ya, aku ternyata hamil." "Hah? Hamil? Kapan kita?" Nah gitu kan. Enggak, itu dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Orang mana? Orang kampung mana? Ya. Yusuf sendiri nggak tahu siapa Roh Kudus, karena belum ada perjumpaan dengan Roh Kudus, belum ada waktu itu. Maria membayangkan pada saat dia menerima pesan ini, apa yang dia harus hadapi. Saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu ngerti bahwa apa yang dilakukan Maria itu di luar kemampuan dia. Dan yang terakhir, Maria dipilih bukan karena dia hebat, bukan karena dia cantik, atau bukan karena kemampuannya. Tapi yang Maria dipilih karena kasih karunia dari Allah. Amin. Maria adalah seorang yang melahirkan juru selamat, tapi dia tetap butuh juru selamat, Bapak Ibu. Itu menyadarkan bahwa pilihan Allah tidak ditentukan karena kemampuan orang itu. Tidak ditentukan karena orang itu punya kekuatan ekstra atau apapun. Tapi semua karena kasih karunia-Nya. Dari kebenaran ini apa yang kita bisa ambil? Buat kita orang percaya. Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap kita punya tugas di dalam Tuhan. Setiap kita punya penugasan yang sama, luar biasanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak merancang kita untuk hidup biasa-biasa. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Untuk menggenapi rancangan yang dia sudah tetapkan. Bapak Ibu ada di tempat ini karena Bapak Ibu mengemban sebuah tugas. Yang saya sendiri nggak tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu. Dan firman Tuhan katakan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini apa? Buatan Allah, Allah yang membuat kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah itu punya pekerjaan-pekerjaan baik. Dan dia membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan setiap kita, Allah sudah rancangkan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan memanggil setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk tugas yang melampaui kemampuan kita, seperti Maria. Dan panggilan itu mungkin bisa datang dari suara hati kita. Kita mungkin merasa, Tuhan, aku kok kalau melakukan ini ada sukacita. Tuhan, ada rasa ingin melayani seperti ini. Mungkin bukan hanya dari suara hati kita. Mungkin itu ditegaskan oleh ibu pendeta. Ibu pendeta atau siapapun atau teman komsel atau orang tua kita melihat ada panggilan yang luar biasa di dalam setiap kita. Sama seperti Maria. Pesan itu disampaikan oleh malaikat. Pesan panggilan kita mungkin disampaikan di atas mimbar ini. Atau mungkin ketika kita komsel. Atau ketika kita berdoa. Dan kita mendapat peneguhan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Apapun dari siapapun, percayalah bahwa setiap kita punya panggilan. Dan panggilan itu mungkin gak mudah. Tugas yang Allah berikan dalam hidup kita mungkin gak mudah. Seperti Maria hadapi. Sesuatu yang di luar kemampuan kita. Menantang daging kita, menantang kenyamanan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ada kekuatan di dalamnya. Tugas dari Tuhan seringkali terasa menakutkan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Apa panggilan kita?
panggilan kita adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Gereja ini ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Gereja ini ada bukan hanya untuk membangun gedung yang indah, bukan hanya supaya orang-orang di sini mendengarkan firman Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Bentuknya bisa bermacam-macam Bapak Ibu, tapi panggilan kita adalah untuk kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk keluarga kita. Kita hidup untuk orang-orang yang akan dibawa dalam kehidupan kita. Menjadi etalase kebaikan Tuhan. Supaya orang-orang melihat kebaikan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, saya mengalaminya. Maukah engkau mengalaminya? Maukah engkau mengenal orang yang membuat aku seperti ini? Namanya Yesus. Aku punya masa depan. Hidupku terjamin. Kalau nanti aku dipanggil, aku sudah tahu tempatnya kemana. Aku gak perlu ragu. Itulah panggilan utama kita. Dan saya mengucap syukur karena setiap kita boleh mengenal kebenaran ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Itulah panggilan hidup kita Bapak Ibu. Dan bersyukur respon Maria terhadap penugasan itu, dia berkata iya. Bayangkan, ya, ini kalau Marianya seusia anak saya, Gensi gitu ya, responnya mungkin bisa berbeda. Ketika malaikat datang gitu ya, ngomong pesannya, kamu akan hamil, kamu akan ini, mungkin dia akan berkata, aduh Kak Geb, kok manggilnya Geb, kan malaikatnya namanya Gabriel ya, jadi manggilnya kan Kak, aduh Kak Geb, jangan saya dong, ya kan, saya kan udah punya rencana Kak Geb, ya, saya mau menikah. Ya, masa harus hamil duluan? Mbok yang lain aja Kak Gib, ya. Si Marta itu loh. Nah, misalnya. Lalu malaikatnya berkata, enggak bisa Maria. Si Marta kan udah kawin sama Alvin, ya. Enggak bisa. Ya ini bayangannya. Responnya enggak seperti itu. Apakah responnya langsung Maria berkata ya? Ya kan? Enggak juga. Ternyata Maria mengalami 3 respon. Ada sebuah pertumbuhan. Yang pertama, Maria terkejut. Dan itu hal yang sangat alamiah. Karena Maria didatangi oleh seorang malaikat. Saya nggak tahu bayangannya malaikatnya apakah dia bercahaya, ada sayapnya, ya kan, bawa pedang. Nggak diceritakan. Tapi kalau kita ketemu malaikat, kita pasti terkejut. Ya. Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Respon yang pertama, Maria terkejut. Lalu kemudian malaikatnya berkata, jangan takut. Hai Maria, kamu yang disertai Allah, kasih karunia menyertai kamu. Lalu kemudian malaikat itu menyampaikan tugas yang harus dia ambil. Respon kedua ketika Maria ngerti itu, ya, Maria melihat dirinya, bisa ndak ya aku? Isora yo aku yo. Bisa ndak aku mengandung seorang juru selamat? Mampu nggak aku? Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia mempertanyakan kemampuannya. Dia mempertanyakan dirinya, apakah aku bisa membawa pesan ini? Tapi responnya nggak berhenti di sini Bapak Ibu. Di ayat 38, Maria berkata seperti ini. Pada akhirnya, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria menyadari, saya itu hanya alat. Saya itu hanya vessel. Aku tuh hamba. Seorang hamba cuma satu. Ya,
siap, oke, laksanakan. Maria menyadari itu. Bapak Ibu, respon Maria akan mewakili respon kita. Tidak dikatakan bahwa ketika Maria mendapat kabar itu langsung siap, laksanakan. Enggak. Ada proses dia bertanya di dalam hatinya. Ada proses dia merenungkan itu. Mampu enggak ya aku ya? Bisa enggak ya? Ada ketakutan yang muncul. Ada keraguan. Itu semua hal yang alamiah. Ketika kita mendapatkan penugasan dari Allah, mungkin kita bertanya, apa benar sih? Apa aku bisa? Atau mungkin ada orang yang, aduh nanti dulu Tuhan, aku masih banyak urusan. Tapi Bapak Ibu, kita belajar dari Maria. Maria berkata, jadilah kehendakmu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan memanggil kita, kita mungkin tergoda untuk meragukan kemampuan kita atau situasi yang sedang kita hadapi. Namun iman berarti percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang manusia anggap mustahil. Amin. Manusia anggap itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Respon Maria menunjukkan kerendahan hatinya dan ketaatannya penuh. Orang percaya dipanggil untuk memiliki sikap yang sama dalam menjalani panggilan Tuhan. Tuhan tidak marah ketika kita ragu. Tuhan memaklumi kalau kita bertanya, apa aku bisa? Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Belajar dari hidup Maria. Kita melangkah lebih dalam, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang Immanuel, yang berserta kita. Percayalah, di dalam Dia hidup kita lebih baik. Hidup kita pasti lebih menjadi berkat buat orang lain. Keputusan Maria untuk menaati Tuhan mengajarkan kita pentingnya iman, kerendahan hati dan ketaatan. Di dalam dunia yang tidak pasti ini, respon manusia respon Maria menjadi teladan bagi setiap orang percaya untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Karena kita siapa? Hamba Tuhan. Ada sebuah quote yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh seorang pendeta yang sangat cantik, dan kebetulan pendetanya ada di tempat ini. Namanya Sarah Anthony. Beliau berkata seperti ini, seorang yang hidup menurut kehendak Allah akan mencapai potensi terbaik dalam hidupnya. Hidup secara maksimal, penuh kuasa, dan menjadi berkat dan menjangkau banyak orang bagi Yesus. Amin. Ketika Bu Sarah send kata-kata ini menjadi pelengkap yang sempurna buat firman yang dibagikan pada pagi hari ini. Banyak orang ingin potensinya terungkap, ingin menjadi yang terbaik dalam bidangnya. Banyak orang ingin hidupnya dipenuhi kuasa, menjadi berkat. Tapi dia lupa yang pertama. Banyak orang melakukannya itu dengan kekuatan sendiri, dengan rencananya sendiri, dengan jalannya sendiri. Tapi kita lupa siapa yang merancang hidup kita. Bapak Ibu, kursi yang Bapak Ibu duduki itu diciptakan untuk apa? Untuk diduduki, betul. Untuk menahan beban, betul? Kursi itu diciptakan untuk menahan beban. Kalau yang dudukin yang kecil-kecil di belakang mungkin bebannya enteng. Tapi coba yang didudukin Sani. Oh itu, kursinya harus bertahan dengan kuat ya. Berapa San? 80? 90? 100? Nah. Tapi kursi ini gak ngeluh kalau kita tanyain kursinya. Ngeluh enggak? Enggak. Kalau misalnya bisa ngomong. Kenapa? Karena diciptakan untuk menahan beban. Bahkan dia bisa menahan beban sampai 150 kilo. Dan kalau ditanya, mendingan kamu kursinya kosong atau isi? Kursi itu berkata, isi. Kenapa? Karena diciptakan untuk sebuah tujuan. Dan kursi itu menjadi penuh, menjadi maksimal kalau dia berfungsi sesuai tujuannya. Sekalipun dia harus menanggung beban. Bapak Ibu, setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana.
rencananya spesial, spesifik buat setiap kita. Seperti rencana Maria menjadi ibu dari seorang juru selamat. Ada resiko, ada tantangan. Tapi saya percaya ada kekuatan untuk menanggung semua itu. Amin. Banyak orang ingin menjadi maksimal, banyak orang ingin berkuasa. Tapi kita lupa yang pertama, kalimat itu berkata seorang yang hidupnya menurut kehendak Allah akan mencapai. Bapak Ibu, kalau kita belajar menuruti kehendak Allah, menjadi hamba Allah. Hamba tadi apa? Katanya siap. Oke, laksanakan. Maka semuanya itu menjadi bagian kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya bisa minta tim musik maju ke depan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika kita hidup di dalam kehendak Allah dan rencananya, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, selalu ada jalan keluar. Karena Allah yang membuat rencana, maka Allah sendiri yang akan menolong kita menemukan jalan keluar dalam setiap tantangan kita. Itu janjinya. God will make a way, there seem to be no way. Allah akan membuat jalan, walaupun tidak ada jalan. Dan yang kedua janjinya, Allah akan selalu memberi pertolongan. Bapak Ibu, manusia punya masalah. Dan masalah terbesar manusia bukan soal duit, bukan soal kesehatan. Masalah utama manusia adalah dosa. Dosa adalah akar dari semuanya. Hidup manusia menjadi corak-marit karena dosa. Tapi Allah punya solusinya buat dosa itu. Manusia gak bisa lepas dari dosa, kita diikat oleh dosa. Kita terikat, orang yang diikat butuh pertolongan orang lain untuk melepaskan ikatan itu. Dan Allah tahu itu. Makanya Allah mengirimkan anaknya. Dia yang besar, dia yang pencipta segala sesuatu. Dia rela menjadi manusia yang tidak berdaya. Menjadi bayi yang ada di palungan. Supaya apa? Supaya masalah terbesar kita yang ada dosa bisa diselesaikan oleh kematiannya di kayu salib. Itu bukti bahwa Allah akan menyertai kita dan selalu akan menolong kita. Masalah terbesar saja Allah sudah selesaikan. Apalagi masalah Bapak Ibu yang sekarang sedang dihadapi. Dibanding masalah dosa, masalah kita itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi dosa aja Allah sudah selesaikan di kayu salib. Makanya Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Tantangan apapun yang Bapak Ibu hadapi, masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, jangan takut. Allah itu Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Lagu sekolah minggu katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Saya minta Ibu Sarah buat menutup firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini. Terima kasih Pak Ipan. Tadi pagi saya memberi sebuah ilustrasi kalau kita nyuci baju, ada yang biasanya pakai tangan peres sampai kering ini ya. Tapi musim hujan ini kalau saudara peres aja nggak kering, saudara perlu masuk di mesin cuci. Kalau masih mesin cuci terus dikeringkan terus langsung keringan gitu, kena angin langsung kering. Ya. Maksud saya adalah maksimal. Cuma apabila kita hidup dalam rencana Tuhan itu, kita bisa explore ya kayak tadi ya. Terima kasih Pak Ivan, kita spend waktu untuk worship ya. Amin ya.
hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Yes, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, hatiku tak sempurna, perlu campur tangan. Mari berdiri bersama-sama dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
Saudara, mungkin seperti kita semua dulu ya, seperti orang yang terjerumus di dalam lumpur. Semua orang meninggalkan kita, tapi Yesus masuk ke dalam lumpur dan menarik kita keluar. Dia memberikan kita pengharapan. Kalau saudara punya sedikit keberanian untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin kehendak-Mu, saudara telah membeli yang terbaik. Jangan pikirkan kesulitannya, karena kasih karunia-Nya cukup. Dan karena kuasa-Nya mengerjakan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah engkau mau? Jangan pilih jalanmu sendiri. Jangan. Berapa banyak yang mau mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik untukku. Angkat tangan saudara. Jangan pilih jalanmu walaupun nampaknya enak, nampaknya bagus. Dan saudara memilih jalan, ya Tuhan, nampaknya kok ribet banget, kok sulit. Apa aku bisa? Apa aku mampu? Kayaknya gak mungkin. Kayaknya sulit sekali. Hatiku mengasihi, bilang ke Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengangkat tugas ini. Kami gak mau hidup untuk kepentingan kami atau kepentingan siapapun. Kami ingin hidup seperti Ibu Maria. 33 tahun anak itu menjadi kontroversi. Sampai satu hari Ibu Maria dan saudara-saudara Yesus yang lain pergi mencarinya. Dan mereka berpikir dia sudah hilang ingatan. Anak itu umur 12 tahun dia sudah ada, sengaja hilang. Dan orang tuanya harus kembali mencarinya. Anak itu menimbulkan banyak sekali kontroversi. Kita semua tidak tahu apa yang dirasakan Ibu Maria membesarkan Yesus. Apakah saudara menerima tugas yang sulit sekali? Saudara sedang mengandung seperti Maria, hal-hal yang besar, yang indah, dan saudara harus menanti. Kita sudah belajar bahwa ada kasih karunia yang memampukan kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami ingin kehendak-Mu yang terjadi. Kami ingin Engkau. Kami ingin supaya melalui kami seseorang dimenangkan. Melalui kami keluarga kami diselamatkan. Melalui kami pasangan hidup kami menikmati kebahagiaan. Anak-anak kami punya masa depan. Orang tua kami merasa bersyukur demi kami. Kami ingin Tuhan terjadi kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Sebab kami adalah hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Dan karena kita akan merayakan Natal tanggal 25 Bapak Ibu. Dalam satu tahun tradisi gereja kita adalah dalam satu tahun ada 3 kali kita memberikan persembahan spesial. Istimewa. Jadi biasanya kalau ada orang ulang tahun, kita yang bawa kado atau kita datang dan berharap dia kasih kado. Ya kan ya? Kan kita merayakan ulang tahunnya Yesus. Kita enggak berharap bahwa kita yang dikadoin. Karena Yesus itu tadi dikatakan kado terbaik, terindah. Amin? Setuju ya? Sudah dikasih kita sudah dikasih yang terbaik, yang terindah. Nah, waktu peringatan hari kelahiran ulang tahun Yesus, kita yang akan memberikan kado ya. Oke, tolong amplopnya dibagi. Biasanya pada saat ulang tahun gereja, Jumat Agung, dan saat Natal
kita memberikan kado spesial. Saya berdoa kalau dapat rezeki spesial dalam 10 hari ini, jangan langsung berpikir saya mau pergi mau umroh ya. Tapi ini adalah untuk berinvestasi. Tuhan tidak punya kebutuhan, setuju ya? Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang saudara dan saya. Oke ya, pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, bukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkaulah yang memberikan benih. Dalam 10 hari ke depan aku meminta agar Engkau memberkati kami dengan benih yang baik. Dan memberikan kami kehormatan dan keikhlasan untuk menabur benih kami. Karena Engkau juga yang memberikan tuaian. Di dalam nama Yesus, demikian juga kami mau memberi persembahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, ini jangan diisi sekarang, ini untuk tanggal 25. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja dan segala raja. Oh, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, itu Allah kami. Amin. Itulah yang itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Mari berdiri jemaat Tuhan. Dia Yesus Allah kami. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Allah kami. Yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Penebus juru selamat Dia. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Penghujung ibadah kali ini Allah luar biasa memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki komitmen seperti Maria. Walaupun kami keputusannya sempat bimbang, namun Allah tetap akan menghargakan kami. Allah akan tetap memberi petunjuk kami, jalan keluar ada bersama Engkau. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kebenaran firman-Mu yang ditaburkan kali ini. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sudah menyelesaikan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden yang sudah lalu beberapa saat. Tuhan, melalui para pemimpin kami ini, kami percaya Tuhan memilihkan yang terbaik. Pakai mereka untuk membawa negeri ini semakin takut dengan Engkau. Negeri ini boleh menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pimpinlah mereka, Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran, Bapak Gubernur yang baru,
maupun gubernur yang lama, Bapak Bupati yang baru, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin mereka sehingga mereka boleh memperoleh pimpinan Allah dalam mengendalikan negeri ini. Kami juga mau ya Bapak supaya negeri ini makmur, negeri ini subur, negeri ini diberkati Allah. Kami mau ya Bapak damai sejahtera dalam negeri ini. Semua penduduknya boleh menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati keselamatan. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan seluruh dunia yang merayakan kelahiran-Mu, merayakan hari Natal. Tuhan, dalam kami merayakan hari Natal, kami percaya ada pihak yang tidak senang. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami minta kuasa Allah untuk menghardik mereka, kuasa Allah untuk menjelaskan mereka, sehingga kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada merayakan kemuliaan-Mu, merayakan hari kelahiran-Mu, mereka boleh bahagia, sukacita. Walaupun iblis akan mengintimidasi, tapi kemenangan ada di pihak mereka. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, dan sukacita besar boleh datang kepada semua orang yang merayakan kebenaran firman-Mu. Secara khusus kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja lokal di tempat ini. Berkati Ibu Pendeta Sarantoni beserta Bapak Ibu Pendeta yang lain yang membantu pelayanan di tempat ini. Pakailah mereka sehingga tambah hari tambah Engkau percaya untuk mendemonstrasikan kuasa-kuasa Allah, mujizat-mujizat Allah. Kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga seluruh jemaat-Mu di tempat ini dimanapun mereka berada tetap menjadi alat Tuhan yang menyatakan kemuliaan Allah, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan yang kali ini hadir, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaannya, usahanya, apapun yang dilakukannya boleh berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kami serahkan baik itu WL, singer, song leader, pemusik. Kami juga serahkan untuk soundman, juga untuk yaitu parkir, semua saja yang ambil bagian dan pelayan di tempat ini. Kami tahu mereka melayani Tuhan sehingga Tuhan berkontribusi untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan yang kali ini kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing ataupun melanjutkan aktivitas yang lain. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.